wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafir rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia nikmatnya kita bisa berada di Masjid Nurul Islam ini dalam rangka menunaikan kewajiban berupa sholat berjamaah dan dengan zikir-zikir yang semoga semua ini menjadi penebus dosa, sebagaimana Nabi bersabda, keutamaan sholat satu dengan yang lain itu menghapuskan dosa. Nabi bertanya, seandainya di depan pintu rumahmu terdapat sungai yang mengalir deras dan jernih, kemudian engkau mandi dalam sehari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran? Jawabnya tidak. Itulah keutamaan di antara keutamaan sholat. Sidang sholat zuhur yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang luas, hati yang terang, dan akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan lanjutkan bahasan kita tentang cabang iman. Kali ini masuk dalam urutan ke-17. Wa syu'bah as-sabi'ata asyarata thalabul ilmi. Cabang iman ke-17 adalah menuntut ilmu. Maknanya bahwa orang beriman itu wajib menuntut ilmu. Bahkan kalau kita mengaca, apakah kita ini Islam yang baru masuk Islam, atau Islamnya karena kita terlahir dari keluarga Islam sehingga disebut dengan Islam warisan, maka hakikatnya sama-sama bahwa dalam Islam wajib menuntut ilmu. Sebab Islam ini tanpa ilmu tidak akan hidup. Hidup di Islam itu dengan ilmu, maka orang Islam wajib menuntut ilmu. Bayangkan orang yang ngaku Islam tapi tidak pernah belajar, Islamnya kayak apa? Cerita-cerita dulu banyak orang itu Islam tapi tidak belajar, akhirnya tidak tahu. Kalau puasa kemudian hubungan suami istri itu membatalkan puasa, ini contoh. Kemudian sholat tapi sambil ngobrol, padahal itu membatalkan sholat. Ini contoh-contoh orang Islam tapi nggak mau belajar Islam. Nah, kebodohan dalam Islam itu akan dimaafkan manakala satu, kita ini baru masuk Islam, orangnya baru masuk Islam, maka andai terjadi kebodohan dimaafkan. Maka dalam aturan sholat, orang yang baru masuk Islam sholatnya bagaimana? Menurut kemampuan. Kalau dia bisa baca Fatihah, baca Fatihah. Kalau tidak bisa, bisa diganti dengan bacaan zikir. Kalau tidak bisa, ya cukup dengan diam saja. Ini contoh-contoh kebodohan yang dimaafkan dalam Islam. Yang kedua, mungkin kita tinggal di tempat yang sangat pedalaman, sehingga tidak ada orang yang mengajari tentang Islam. Nah, hari ini kemungkinan ini sangat-sangat tipis ya, karena dimanapun tempat di sana ada yang mengajari. Permasalahannya orang nggak mau belajar sehingga tidak mendapatkan ilmu. Nah, yang masih mungkin, dan itu tidak banyak, orang yang baru masuk Islam. Kembali bahwa
orang Islam itu wajib menuntut ilmu. An Abdillah bin Mas'ud, hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umri dunya sab'atu alafi sanatin siyamina hariha wa qiyamina layaliha maka bulan berlawatin. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasul bersabda, siapa yang belajar satu bab dari ilmu, belajar satu bab yang kemudian itu berguna untuk akhiratnya, untuk dunianya. Jadi tidak dibahas yang dipelajari itu tentang apa, tapi yang penting ilmu itu berguna, bermanfaat, baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Maka belajar yang sedetik itu, yang secepat itu nilainya lebih baik daripada umur 70 tahun siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, dan semua ibadahnya diterima. Kita bayangkan umur 70 tahun, apa mungkin orang puasa dari lahir sampai mati? Tidak mungkin. Tahajudnya enggak kemudian sepertiga malam, enggak. Dari awal sampai akhir tahajud terus, yang mulai terus. Umurnya 70 tahun, siangnya puasa terus, malamnya qiyamul lail terus, dan semua diterima. Keutamaan seperti itu masih dikalahkan dengan orang yang belajar satu bab dari ilmu yang kemudian bermanfaat baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Maknanya apa? Belajar itu sangat ajaib. Dan jangan khawatir, andai kita ketinggalan ibadah-ibadah sunnah gara-gara menuntut ilmu. Gara-gara menuntut ilmu, nggak usah terlalu fanatik. Ada orang itu fanatik banget, bisa itu pokoknya dia langsung sholat. Tidak tahu keutamaannya menuntut ilmu. Kalau kita sudah ngaji kemudian waktunya itu juga mepet, kenapa tidak kita lanjutkan dulu? Oh nggak lama, baru kemudian sholat isya. Ini contoh-contoh bahwa keutamaan ilmu itu sangat luar biasa, dan ilmu harus diutamakan, jangan dinomorduakan. Kita lanjutkan. Ini hadis pertama tentang keutamaan belajar satu bab dari ilmu yang kemudian bermanfaat untuk dunianya, untuk akhiratnya. Ternyata nilainya lebih baik daripada orang diberi umur 70 tahun, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, dan semua diterima. Itu masih dikalahkan dengan belajar satu bab. Kemudian hadis kedua, An Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang terkenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillah hasanatun wa dirasatuhu tasbihun wal bahsu anhu jihadun wa talabuhu ibadatun wa ta'limuhu shadaqatun wa badru li alihi qurbatun wa fikru fil ilmi ya'dilu siyam wa mudzakaratuhu ta'dilul qiyam. Agak lumayan panjang, yang semua isinya menerangkan tentang keutamaan ilmu. Dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, Rasul bersabda, belajarlah kalian ilmu, sebab mempelajari ilmu karena Allah itu kebajikan. Jadi ngaji itu kebajikan. Makanya kenapa Nurul Islam punya program setelah sholat zuhur ada kajian. Ini adalah menerapkan belajar ilmu, karena begitu besar keutamaan tentang
ilmu karena Allah itu adalah kebajikan. Mengulang-ulang itu adalah bertasbih. Ini nyambung dengan zikir itu tidak hanya ucapan, termasuk belajar ilmu itu adalah zikir. Mengulang-ulang adalah tasbih, membahasnya itu adalah jihad. Masya Allah. Jadi jangan heran kalau kemudian ada seorang santri meninggal di pesantren dalam rangka menuntut ilmu, itu syahid itu. Kenapa? Karena perjalanan atau proses menuntut ilmu itu adalah jihad. Membahas ilmu adalah jihad. Kemudian mencari ilmu itu adalah ibadah. Mengajarkan ilmu adalah sedekah. Menyerahkan ilmu kepada ahlinya adalah kurban, pendekatan diri kepada Allah. Berpikir tentang ilmu itu setara dengan berpuasa. Diskusi dengan ilmu sebanding dengan qiyamul lail. Ini hadis menerangkan keutamaan dalam masalah ilmu yang luar biasa. Ini kalau kita hitung berapa banyak. Pertama, mempelajari ilmu adalah kebajikan. Mengulang-ulang adalah tasbih. Membahas adalah jihad. Mencari ilmu adalah ibadah. Mengajarkan adalah sedekah. Kemudian menyerahkan kepada ahlinya adalah kurban, pendekatan diri kepada Allah. Mohon maaf, namanya santri itu enggak semua ahli. Kadang ada yang hanya penggembira. Yang model-model santri terangkat bola paling tidak paham penggembira. Itu bukan ahlinya. Kalau ahlinya itu sekali disampaikan dia paham. Nah itu contoh. Kemudian dia mengamalkan. Kemudian memikirkan ilmu setara dengan puasa. Diskusi ilmu setara dengan qiyamul lail. Ada 8 keutamaan mengenai ilmu. Apakah itu mempelajarinya, mengulang-ulang, membahas, mencari, mengajarkan, menyerahkan, memikirkan, termasuk mendiskusikan. Maka diskusi tentang ilmu itu penting. Jangan kemudian kita benci dengan orang yang diskusi dengan ilmu, karena dengan diskusi itu akan memperdalam pemahaman kita. Bahkan teori menunjukkan diskusi itu bisa menghasilkan ilmu berlipat-lipat. Kalau begini, kita ini belajar dari guru, itu mungkin hanya dapat 1. Kemudian kita pelajari sendiri, itu akan dapat 10. Tapi kalau kemudian kita diskusikan, bisa dapat 100. Nilai kualitas ilmu yang akan kita peroleh akibat dari mendiskusikan ilmu. Makanya mendiskusikan ilmu setara dengan qiyamul lail. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun min nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu walaupun jarak antara tempatmu dengan tempat ilmu terbentang lautan api. Ngeri Pak. Kita umpamanya tempat kita dengan tempat ilmu itu terhalang oleh hutannya terbakar. Kondisi seperti itu kata Nabi itu tetap belajar. Itu pentingnya ilmu kan. Kalau kita umpamanya ini, kita coba melogika. Umpamanya kita itu nekat, pasti mati ya kan. Itu maknanya apa? Bahwa ilmu harus benar-benar dicari apapun rintangannya. Tetapi juga jangan sampai bunuh diri. Nah, gitu. Kalau sudah tahu api berkobar sebegitu besar kemudian kita masuk sementara kita bukan
orang yang memiliki kemampuan melewati api, namanya bunuh diri. Lain halnya kalau kemudian orang-orang yang memang Allah beri kemampuan, jadi dibakar nggak mempan, semisal Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, nggak masalah. Kita akan lanjutkan kembali. Jadi Nabi perintah, tuntutlah ilmu walaupun antaramu dan antara ilmu terbentang lautan api. Wa qala utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Kewajiban menuntut ilmu itu dari sejak ayunan sampai ke liang lahat. Jadi jangan kemudian saya sudah tua ngapain belajar, ya. Ngapain saya ngaji, saya sudah tua. Loh, Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Pokok kita hidup tuntutlah ilmu. Tidak pandang dulu kita masih anak-anak, remaja, pemuda, atau bahkan sudah tua renta. Ulama-ulama zaman dahulu itu selalu mendorong agar supaya orang selalu mengaji dan mengaji walaupun sudah tua renta. Kenapa? Janji Allah melalui lisan Rasulullah, siapa yang berjalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah jalan menuju surga. Hakikat orang belajar ilmu mengaji itu adalah mempermudah jalan menuju surga. Lo kalau dipermudah menuju surga kok gak mau? Ta'allumul ilmi fardun fi jamil awrat wal halal. Makna hadis ini adalah namanya menuntut ilmu itu wajib dalam segala keadaan. Ilmu menurut ulama salaf ya terbagi menjadi 4. Qala ba'du salaf al-ulum arba'atun. Ilmu itu dibagi menjadi 4. Al-fiqhu lil adyan, pertama adalah ilmu fikih, ilmu yang urusannya dengan agama. Supaya agama kita benar, maka harus belajar tentang ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu agama, mulai di ilmu tauhid, akidah, ilmu fikih, ilmu tentang ibadah, ilmu muamalah tentang bagaimana kita bertransaksi di dunia, ilmu tasawuf, ilmu yang menjernihkan, membersihkan hati. Itu masuk dalam kategori ilmu fikih. Kemudian yang kedua ilmu tib, ilmu medis yang penggunaannya adalah untuk kesehatan badan. Kemudian ilmu nujum atau ilmu astronomi yang ini digunakan untuk mengetahui zaman, yang sekarang dikembangkan dengan BMKG itu. Nah itu nujum, ilmu astronomi. Kemudian nahwu lisan, ilmu nahwu, ilmu sastra. Itu pentingnya kita memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi, memahami sastra Arab. Kalau kita tidak belajar tentang ilmu nahwu, kita tidak akan tahu bagaimana makna yang sebenarnya. Inilah pembagian ilmu, bahwa ilmu itu secara garis besar ada 4. Pertama ilmu fikih, ilmu yang untuk memperbaiki agama. Kemudian yang kedua ilmu tib, ilmu medis yang penggunaannya untuk kesehatan badan. Kemudian ilmu astronomi, ilmu yang digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi. Dan terakhir adalah ilmu sastra, ilmu bahasa, karena Islam itu memiliki sumber yang jelas, yakni Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran hadis itu sama dengan ilmu sastra. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.